penutupan diklat ini pada sore hari ini. Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Selamat sore, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salve. Salve. Namo Buddhaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Acara penutupan diklat interpretasi wisata alam, diklat teknik pemanfaatan dan pengolahan madu hutan, dan diklat SIK berbasis ponsel Angkatan 4, Jumat 11 September 2020 segera dimulai. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, yang terhormat Bapak Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat, yang kami hormati Bapak Ibu Widya Suara Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, admin dan subadmin, dan para panitia pelaksana yang kami hormati. Dan yang kami banggakan dan kami kasihi, para peserta diklat 3 angkatan secara online saat ini. Hadirin yang kami hormati, berikut kami sampaikan susunan acara penutupan 3 diklat pada sore hari ini sebagai berikut. Pembukaan oleh kami sendiri sebagai Master of Ceremony Petrus Amtaran. Yang kedua, pesan dan kesan dari perwakilan peserta. Yang ketiga, laporan penyelenggaraan diklat interpretasi wisata alam, diklat teknik pemanfaatan dan pengolahan madu hutan, dan diklat SIK berbasis ponsel Angkatan 4 oleh Kepala Seksi dan Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat. Yang keempat, sambutan dan arahan Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, dilanjutkan dengan pernyataan penutupan 3 diklat ini secara resmi ditutup. Yang berikut doa dan yang terakhir foto bersama dan selesai. Kita masuk pada acara kedua, yaitu pesan dan kesan dari perwakilan peserta. Yang pertama, kami berikan kesempatan kepada Bapak Maxilino dari Bapak Markus Edward Lino, STP, dari UPT KPH Wilayah Kota Kupang, yang mewakili teman-teman dari diklat interpretasi wisata alam. Kepada Pak Maksi, waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih Pak Petrus. Salam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salve. Namo Buddhaya. Salam budaya. kebajikan. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang. Ya, siap. Yang terhormat Bapak Ibu Widya Suara, khususnya interpretasi wisata alam. Yang terhormat Bapak Ibu Admin, yang terhormat Bapak Ibu Panitia pelaksana diklat interpretasi wisata alam. Pada yang pertama ini saya ucapkan terima kasih pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa selama 6 hari diklat ini bisa berjalan dengan baik dan dapat terlaksana. Walaupun hal ini merupakan suatu hal yang masih baru bagi kami, tetapi kami terus mengikutinya karena di mana ke depannya pasti learning ini akan merupakan suatu program yang nantinya akan terus berjalan bagi kami semua. Yang kedua, dalam pelaksanaan diklat memang banyak hal
banyak kendala terkait dengan masalah IT. Terkadang ada yang bermati, terkadang ada yang gangguan sinyal, terkadang paketnya habis, dan berbagai hal yang membuat ada yang terputus tidak menyelesaikannya dengan baik. Karena ini merupakan hal yang baru dan masih awam bagi kita. Diharapkan ke depan kita semakin kuat, semakin lebih giat, dan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu Media Suara yang dari awal membimbing kami, mengarahkan kami, membantu kami, sehingga proses ini bisa berjalan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Yang ketiga, terima kasih juga bagi Bapak Ibu Panitia yang juga ketika kami mendaftarkan diri dapat diterima dengan baik, dapat ada hal-hal, dan apabila di dalam pelatihan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin karena diklat ini tidak melalui diklat tatap muka, hanya melalui jarak jauh, itu ada hal-hal yang terkadang kita tinggalkan karena dipanggil ke posisi di kantor, dipanggil sana, di sini, ada yang kami tinggalkan. Karena memang diklat ini jauh, sebagai learning, kami posisinya di kantor, sehingga ketika dibutuhkan oleh pimpinan, kami harus bergerak ke sana kemari. Inilah beberapa kekurangan-kekurangan kami. Kiranya ke depan kami bisa lebih baik dan lebih mantap. Karena IT ke depan tentunya sangat-sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Saya kira ini beberapa hal saja yang saya sampaikan. Salam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Salve. Salve. Namo Buddhaya. Kebajikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Maksi dari yang mewakili teman-teman dari Diklat Interprestasi Wisata Alam. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Putri Munira dari BKPH Batu Lante, Nusa Tenggara Barat, mewakili teman-teman dari Diklat Teknik Pemanfaatan dan Pengolahan Madu Hutan. Pada Ibu Putri, waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penyelenggara kegiatan, dalam hal ini BDLHK Kupang, saya hormati para narasumber dan seluruh peserta diklat yang sudah mengikuti acara penutupan pada sore hari ini. Jadi ada beberapa kesan dan pesan yang semoga bisa mewakili seluruh kesan dari kelompok diklat pelatihan teknik pemanfaatan madu dan pengolahan madu hutan pada sore hari ini. Ada beberapa kesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kesan tentang bagaimana penyelenggara memulai kegiatan ini bersama peserta. Terus terang, saya sangat apresiasi karena terutama kita dari tim diklat tentang madu hutan ini difasilitasi dan didampingi oleh Pak Slamet. Kenapa saya sangat apresiasi? Karena tidak semua anggota peserta ini memiliki kualitas
internet atau sinyal yang baik. Tetapi alhamdulillah 2 hari sebelum dimulainya diklat, didampingi dengan sangat sabar, ada yang telat, ada yang bahkan bergabung dengan satu kelompok, tetapi semuanya diterima dengan sangat baik dan ramah dari tim penyelenggara. Itu membuat saya sangat apresiasi dengan penyelenggara. Kemudian selanjutnya untuk pemateri, kebetulan di tim diklat kami ada pemateri, ada Pak Budi, Ibu Fatmawati, dan Pak Irfani. Alhamdulillah pematerinya juga di luar ekspektasi. Saya mengira kalau pemateri dalam jangka jarak ini agak kesulitan kita mencerna dan mungkin agak galak-galak gitu apabila kita telat masuk atau telat mengirimkan tugas karena berhubung dengan sinyal yang kurang bagus. Tetapi alhamdulillah sampai dengan penutupan ini malah di grup kami berharap itu tidak bubar. Karena ketika ada kekurangan, Pak Budi dengan senang hati mendampingi kami. Begitu juga dengan Pak Irfani, begitu juga dengan Ibu Fatmawati. Jadi kesan saya semoga bisa mewakili teman-teman yang lain, itu luar biasa pendampingannya. Jadi tidak hanya diberikan materi, tetapi juga ada interaksi dengan kita, menggunakan yang kita ada fitur chat di Zoom meeting itu juga dimanfaatkan. Kita juga diajar untuk menggunakan dan memanfaatkan media Zoom meeting ini yang mungkin sebelumnya beberapa teman bahkan tidak kenal sama sekali dengan Zoom meeting ini. Itu luar biasa apresiasi saya mewakili teman-teman. Selanjutnya kesan saya terhadap kegiatan ini, pesan saya untuk kegiatan ini berikutnya. Memang secara garis besar masih kurang efektif memang untuk keseluruhan karena memang kita menggunakan media Zoom meeting. Tetapi karena ini juga banyak materi yang melengkapi dari kekurangan praktek kita, saya berharap ke depan materi yang kita dapatkan ini bisa terus dipantau oleh tim baik dari pemateri maupun BDLHK Kupang agar ada kelanjutan dari peserta ini, karena saya lihat di grup saya yang di pemanfaatan madu ini luar biasa antusias mengupload kegiatan pemanenan, teknik pemasaran terutama, dan saya yakin ke depan kelompok pemanfaatan madu ini akan menciptakan output produk yang baru yang tidak karena sudah diupload kemarin memang banyak kekurangan. Saya yakin dengan setelah diklat ini akan ada produk baru dari teman-teman yang bergabung di diklat ini. Itu sedikit kesan dan pesan dari saya. Semoga ke depan menjadi lebih baik. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga bisa mewakili seluruh perasaan dari teman-teman saya yang lain. Itu saja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kofi yang sudah mewakili teman-teman dari pemanfaatan dan pengelolaan madu hutan. Selanjutnya saya berikan kesempatan dari SIK berbasis ponsel yang mewakili teman-teman adalah dari Sumba Timur kepada Bapak Tairanggandoy. Tairanggandoy dari KTH Tunas Mekar Nakada Sumba Timur. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan kepada kami dari Kabupaten Sumba Timur untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan diklat konser yang berjalan selama 8 hari, di mana saya mewakili peserta diklat yang lain Kabupaten Sumba Timur. Pertama-tama kesan kami dari Kabupaten Sumba Timur banyak lipat terima kasih kepada Bapak. Yang pertama yang kami hormati Bapak Kepala Balai Diklat Kabupaten Kupang. Ya, Paraga. Kami hormati narasumber atau pembawa materi, pula panitia atau penyelenggara dalam hal ini. Juga yang kami hormati peserta diklat dimanapun berada peserta yang kami hormati.
Ada pun beberapa kesan kami dari Sumba Timur. Yang pertama, sejak kami mengikuti kegiatan ini, banyak yang kami dapat. Yang pertama yaitu kami tahu mengukur lahan, itu yang pertama. Dan yang kedua, kami berterima kasih pada Bapak Menteri. Jikalau kami sebagai peserta datang terlambat, kami mohon maaf. Dan ada pesan dari kami menindaklanjuti atau LKTL, karena dengan adanya ini diklat ini lewat media kurang putus-putus karena jaringannya tidak kuat. Alangkah lebih baiknya ke depan kalau ada kesempatan kita bisa tatap muka seperti itu. Mungkin itu saja beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya jika ada kata hal-hal yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu, mohon maaf. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Tia yang mewakili teman-teman dari Diklat SIK berbasis ponsel Angkatan 4 pada sore hari ini. Tentunya apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, kesan dan tentunya pesannya juga nanti akan dijawab oleh Bapak Kepala Balai saat beliau memberikan arahan untuk kita nanti. Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada acara selanjutnya yaitu laporan penyelenggaraan Diklat Interprestasi Wisata Alam, Diklat Teknik Pemanfaatan dan Pengolahan Madu Hutan, dan Diklat SIK berbasis ponsel Angkatan 4 oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat pada Bapak Stephen Aprenhalitik, SST. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih Pak Petrus sebagai pembawa acara. Suara saya bisa kedengarannya? Dengar Bapak, dengar. Dengar jelas ya? Siap. Baik, pertama-tama Jelas. mari kita panjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita semua sampai dengan saat ini masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk menghadiri penutupan Diklat yang sudah berlangsung kurang lebih secara online secara 6 hari, walaupun kita ada libur kurang lebih 3 hari ya. Baik, perkenankanlah pada kesempatan ini kami membacakan laporan penutupan Diklat Interpretasi Wisata Alam, Diklat Teknik Pemanfaatan dan Pengolahan Madu Hutan, dan Diklat SIK berbasis ponsel Angkatan yang keempat di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang dilakukan secara online pada tahun 2020. Pertama-tama yang sangat kami hormati Bapak Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, Bapak Ahmad Subai, Bapak Ibu Penanggung Jawab Program Akademik, Bapak Ibu Widya Iswara dari ketiga Diklat, Bapak Admin dan Subadmin, dan juga Panitia Penyelenggara dari ketiga Diklat. Dan tentunya yang paling berbahagia dan yang kami cintai adalah peserta dari ketiga Diklat yang sudah berlangsung selama 6 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Shalom. Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, Salve. Salam Kebajikan. Salam kebajikan. Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan penutupan dari Diklat-Diklat yang disebut di atas. Yang pertama, dasar hukum pelaksanaan.
Dasar hukum yang pertama yaitu DIPA dari BDLHK Kupang nomor 02908.2.4851/2020 tanggal 19 November tahun 2019. Kemudian yang kedua adalah keputusan dari Kapusdiklat LHK tentang kursil dari Diklat Interpretasi Wisata Alam, Diklat Teknik Pemanfaatan dan Pengolahan Madu Hutan, dan Diklat SIK berbasis ponsel. Dan yang terakhir dari dasar hukum adalah keputusan dari Kepala Balai Diklat LHK Kupang selaku KPA tentang penyelenggaraan Diklat Interpretasi Wisata Alam, Diklat Pemanfaatan dan Pengolahan Madu Hutan, dan Diklat SIK berbasis ponsel Angkatan 4 tahun 2020. Yang kedua, tujuan dari Diklat. Diklat Interpretasi Alam bertujuan setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat mampu menyusun program interpretasi serta merencanakan implementasi dan evaluasi interpretasi wisata alam berdasarkan ketentuan yang berlaku. Diklat Teknik Pemanfaatan dan Pengolahan Madu Hutan bertujuan setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat melakukan pemanenan dan penanganan pasca panen madu hutan sesuai dengan standar yang berlaku. Dan yang terakhir, Diklat SIK berbasis ponsel Angkatan 4, setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan dapat menggunakan receiver dan ponsel dan membuat peta dengan aplikasi SIK bebas dan terbuka. 3 sasaran diklat. Sasaran dari Diklat Interpretasi Wisata Alam adalah menjelaskan syarat-syarat wisata alam, melakukan identifikasi potensi interpretasi wisata alam, menyusun program interpretasi wisata alam, dan yang terakhir yaitu melakukan implementasi dan evaluasi interpretasi wisata alam. Diklat Teknik Pemanfaatan dan Pengolahan Madu Hutan, sasarannya adalah menjelaskan, peserta dapat menjelaskan biologi lebah madu dan melakukan pengelolaan habitat, melakukan pemanenan produk lebah, melakukan pengolahan produk lebah, dan melakukan analisa usaha dan pemasaran produk lebah. Sedangkan Diklat SIK berbasis ponsel, sasarannya adalah peserta dapat melakukan instalasi aplikasi SIK bebas dan terbuka beserta pluginnya pada komputer, melakukan pengukuran dan dengan receiver GPS pada ponsel, melakukan pengolahan data vektor, dan yang terakhir yaitu membuat peta hasil sementara. Yang keempat, asal dan jumlah peserta. Diklat Interpretasi Wisata Alam dari 30 orang peserta, dari NTB berjumlah 6 orang, dan dari NTT berjumlah 24 orang, yang terdiri dari 23 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Diklat Teknik Pemanfaatan dan Pengolahan Madu Hutan, peserta berasal dari NTB berjumlah 10 orang, NTT 20 orang, dan terdiri dari laki-laki berjumlah 27 orang dan perempuan 3 orang. Sedangkan SIK berbasis ponsel untuk Angkatan 4, peserta dari NTB, Provinsi NTB berjumlah 12 orang, dari Provinsi Bali 10 orang, dan dari Provinsi NTT 14 orang yang terdiri dari 30 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Sehingga total dari 3 diklat ini berjumlah 96 orang dengan laki-laki 80 orang dan perempuan 16 orang. Yang kelima, widya iswara dan instruktur. Widya iswara dan instruktur semuanya berasal dari BDLHK Kupang. Waktu diklat dilaksanakan selama 6 hari, dimulai dari tanggal 3
dengan jeda ada tanggal 6, 7, 8, dilanjutkan dari 9 sampai dengan tanggal 11. Metode diklat dilakukan dengan menggunakan LMS dari Pusdiklat, SDM LHK, dan aplikasi Zoom Cloud. Yang terakhir, penutup. Demikian laporan penutupan diklat yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat pada saatnya nanti Bapak Kepala Balai Diklat LHK Kupang kiranya berkenan memberikan arahan dan menutup diklat-diklat ini secara resmi. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua dan waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bapak SPKD yang sudah menyampaikan laporannya untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya acara selanjutnya adalah sambutan dan arahan Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, dilanjutkan dengan pernyataan penutupan Diklat Interprestasi Wisata Alam, Diklat Teknik Pemanfaatan dan Pengolahan Madu Hutan, dan Diklat SIG berbasis Ponsel Angkatan 4 secara resmi ditutup. Kepada Bapak Ahmad Sobai SHME, waktu dan tempat saya silakan. Oke, terima kasih Pak Pep. Siap. Sama-sama Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salve. Salve. Nama budaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Selamat sore dan salam sehat serta salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Ya. Banyak sekali Bapak Ibu ya salam kita, tapi itu saya rasa menunjukkan kebinekaan kita, khususnya di wilayah NTT, NTB, dan Bali. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat, yang kami hormati penanggung jawab program akademik, yang kami hormati para widya iswara, yang kami hormati para admin, para subadmin, dan para panitia, serta yang kami hormati dan kami banggakan para peserta diklat. Bapak Ibu, sebagai umat yang beragama tentu saja kita sudah selayaknya patut memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti rangkaian diklat sejak awal sampai hari ini yang sebentar lagi insya Allah akan kami tutup dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Meskipun sekali lagi di masa pandemi yang belum berakhir, yang mudah-mudahan kita berharap semoga akan segera berakhir. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya ingin menyampaikan atau mengingatkan kita semua bahwa peranan sumber daya manusia ini merupakan peran yang paling utama dan paling strategis di dalam menentukan maju atau tidaknya suatu bangsa, maju atau tidaknya suatu masyarakat, maju atau tidaknya suatu institusi, dan lain-lain. Sarana prasarana yang lain penting, tetapi sekali lagi sumber daya manusianya menurut saya itu jauh lebih penting di atas semuanya. Karena sebagus apapun sarana prasarana yang kita punyai atau yang mendukung kita, tetapi kalau SDM-nya tidak mampu, tidak kompeten, dan lain-lain, maka
sarana prasarana yang ada tentu saja tidak bisa kita gunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Yang pertama, kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu dari waktu ke waktu akan terus berkembang, akan dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, ya kami berpesan kepada semua, termasuk kepada diri saya sendiri, untuk tidak lupa dan tidak bosan-bosan untuk mengupgrade, meningkatkan kemampuan dan potensi yang ada di diri kita masing-masing. Ya, karena kalau kita tidak meningkatkan pengetahuan, keterampilan kita sendiri, baik itu secara mandiri maupun melalui diklat yang kami selenggarakan, maka kita akan tertinggal dibanding dengan orang lain atau masyarakat lain, bahkan dari negara lain untuk skup yang lebih besar. Mungkin itu yang paling utama. Selanjutnya kami ingin mencoba menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, baik dari Pak Marsilino ya, mohon maaf kalau salah, kemudian dari Mbak Putri dan dari Pak Tairangga kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau salah Bapak Ibu sekalian. Tapi saya menanggapi secara umum Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, emang kita pada awal tahun 2020 sebetulnya kita tidak merencanakan diklat kita ini akan dilakukan secara e-learning, tetapi akan secara klasikal. Karena saya secara pribadi juga berpandangan bahwa diklat secara klasikal itu lebih efektif, ya lebih efektif. Tetapi maksud saya kalau diklat e-learning ya masing-masing ada kelebihan memang. Tetapi diklat e-learning ini kekurangannya yaitu seringkali sinyal yang tidak stabil ya. Tidak stabil sehingga kadang suara putus-putus atau bahkan tidak terdengar. Demikian juga videonya kadang-kadang tidak jelas ataupun tidak nampak sama sekali. Itu salah satu kendalanya. Nah, mudah-mudahan dan kita berdoa jangan putus asa dan kita lakukan juga ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan melalui protokol kesehatan sehingga wabah atau pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan diklat secara tatap muka atau secara klasikal. Atau paling tidak Bapak Ibu sekalian, barangkali ke depan kalau wabah COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini sudah mulai reda, paling tidak kita bisa melakukan e-learning ini secara blended learning. Artinya ada teori-teori yang dilakukan melalui online, kemudian pada saat praktek kita tatap muka atau ketemu langsung. Sehingga informasi atau kekurangan-kekurangan pada saat e-learning itu bisa ditutupi atau dilengkapi pada saat tatap muka atau pada saat klasikal. Ya. Jadi blended learning itu ada bagian yang harus e-learning dan sebagian lagi dengan tatap muka. Mudah-mudahan seperti itu. Selanjutnya, terima kasih juga ke Mbak Putri ya, apresiasi dan lain-lainnya. Mudah-mudahan grupnya, baik grup di teknik pemanfaatan dan pengolahan lebah madu maupun grup-grup yang lain juga tidak bubar. Ini sebagai ajang kita saling tukar informasi, saling tukar pengetahuan dan lain-lain ya, atau paling tidak ya minimal sebagai ajang silaturahim di antara kita ya. Itu kemudian selanjutnya apa lagi nih dari Mbak Putri, dari Pak Tai,
dari Pak Max. Ya, rasanya sudah semua ya. Sekali lagi mudah-mudahan ke depan dan kita berharap dan berdoa serta ikuti apa yang sudah ditetapkan pemerintah. Mudah-mudahan dengan semua itu pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita bisa kembali ke kehidupan normal. Demikian juga diklat-diklat kita bisa berjalan dengan normal. Namun apabila COVID-19 ini terus berlanjut, ya bagaimana lagi kan gitu ya. Mungkin diklat-diklat akan tetap seperti ini. Tapi kita harus optimis sepanjang kita mau berusaha. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga dalam kesempatan ini kepada para peserta khususnya yang telah mengikuti pelatihan ini dengan sabar, dengan meskipun banyak kendala-kendala yang dihadapi. Demikian juga terima kasih kepada para WI, para admin, sub-admin, tentu saja berbeda mengelola diklat klasikal dengan e-learning. Kita juga dituntut untuk lebih sabar dan lain-lain. Dan saya melihat semuanya, baik peserta maupun WI maupun panitia, saya melihat sudah mencoba semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan semua kerja keras tadi, semua kerja keras dari semua pihak menghasilkan SDM yang paling tidak lebih kompeten, lebih terampil, dan sikapnya lebih baik sebagaimana tujuan diklat ya. Karena tujuan diklat itu ada 3 Bapak Ibu sekalian, baik pengetahuannya, keterampilannya maupun sikapnya. Pengetahuannya dari tidak tahu menjadi tahu, keterampilannya dari tidak terampil menjadi terampil, sikapnya ya sama dari tidak peduli misalkan menjadi peduli dan lain-lain, bisa dikembangkan lebih lanjut oleh Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya tentu saja kami juga sebagai manusia biasa Bapak Ibu sekalian, baik panitia maupun pengajar dari kami apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelatihan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami mohon Bapak Ibu jangan bosan untuk mengikuti program-program diklat kita berikutnya. Ya, itu saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya rasa meskipun diklat resminya sudah ditutup, namun saya rasa ini menjadi entry point bagi kita semua untuk selalu meningkatkan kemampuan kita di luar kediklatan. Dan akhirnya pada hari ini Jumat tanggal 11 September tahun 2020 pukul 4:07 waktu Indonesia bagian tengah, diklat interpretasi wisata alam, diklat teknik pemanfaatan dan pengolahan madu hutan, dan diklat SIG berbasis ponsel angkatan 4 secara online dengan resmi saya nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santi, nama budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Terima kasih. Kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Kami sampaikan pada Bapak Kepala Balai yang sudah memberikan arahan dan menutup resmi. Yakin bermanfaat bagi kita semua, terutama teman-teman di wilayah pelayanan BDK di NTB. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin atau dipandu oleh Bapak Martinus Alung. Waktu dan tempat saya silakan. Bapak Ibu peserta diklat, 3 diklat secara e-learning, perwira suara, suara penelitian. Sebelum kita berpisah, mari kita
Suaranya tidak ada Bapak. Suaranya Pak Tinus tidak kedengaran. Atau geser ke buka mic. Buka mic. Sudah? Mohon maaf Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena yakin bahwa atas tuntunan dan bimbingan Tuhan, maka kami dapat melaksanakan dan melalui diklat ini dengan baik. Kami mohon agar ilmu pengetahuan yang telah kami dapatkan selama di legat ini bisa kami terapkan dalam lingkungan pekerjaan dan kehidupan kami sehari-hari, sehingga berguna bagi orang lain. Pada saat ini kami akan berpisah dan kembali ke tempat tugas kami masing-masing. Kami mohon lindungan dan tuntunan Tuhan dalam perjalanan agar kami bisa tiba dengan selamat di tempat tujuan kami. Kiranya rasa kekeluargaan yang telah terbina selama ini tetap terjaga di antara kami. Kami mohon ampuni sekiranya kami telah terjerumus dalam kesalahan dan dosa, baik melalui pikiran, perkataan dan perbuatan yang telah dilakukan. Kiranya nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Tinus yang sudah memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu sekalian, teman-teman peserta diklat, kita sudah masuk pada acara dua yang tinggal dua acara terakhir, yaitu kita foto bersama. Bapak Ibu kita ucapkan, kita angkat tangan selamat berpisah, tapi untuk bertemu di diklat yang berikut. Kita angkat tangan ya, 5 jari. Ada di sini ada 4 slide. Ya, jadi ini dulu ya. Siap. Ya, yang pertama 1, 2, 3. Ya, yang belum buka kamera silahkan dibuka Bapak Ibu. Ya, slide kedua. Slide kedua Bapak Ibu silakan buka kamera. Ya, 1, 2, 3. Ya, slide ketiga. Slide ketiga, Bapak Ibu yang memiliki pakai laptop, buka slide ketiga. 1, 2, 3. Ya, terakhir slide keempat. Slide keempat, 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita masuk di penghujung acara kita. Demikianlah seluruh rangkaian acara penutupan 3 diklat pada sore hari ini. Atas perhatian kita semua, saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan sebelum saya kembalikan acara ini ke Suadmin, kami dari panitia menginformasikan buat Bapak Ibu di 3 diklat ini jangan keluar dari grup dulu sebelum Bapak Ibu menerima hak Bapak Ibu, dan ada tugas-tugas yang diberikan dari Bapak Ibu di Widya Suara yang belum selesai, sehingga Bapak Ibu jangan live dulu. Bapak Ibu tetap monitor di grup masing-masing diklat. Mungkin itu saja. Kemudian yang terakhir, yang belum kasih nomor rekening, segera setelah ini dikasihkan ke panitia masing-masing. Sekali lagi, nomor rekening dan surat tugas Bapak Ibu. Yang belum kirim surat tugasnya, segera dikirim ke panitia. Mungkin itu saja informasi dari kami. Waktu saya kembalikan kepada Subadmin. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Selamat sore Pak. Sore. Terima kasih Pak Petrus. Pak Steph, ada yang mau ditambahkan?
Silakan Pak Steph. Baik, terima kasih Mas Dodi. Mohon izin Bapak Kepala Balai. Jadi melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Petrus. Ya, diharapkan Bapak Ibu jangan dulu live dari grup WA-nya, WA grupnya. Kami perlu sampaikan bahwa ya sebagaimana Bapak Ibu sudah ketahui dalam beberapa hari ini yang lalu, bendahara kami atau kami Balai Diklat mengalami kedukaan di mana bendahara kami ya dipanggil pulang gitu, meninggal seperti itu, sehingga ini tentu akan cukup mengganggu dalam administrasi, proses administrasi, karena kami akan proses administrasi KKPKN dan yang lain. Nah, kami perlu sampaikan mungkin karena hal ini hak dari Bapak Ibu itu waktunya agak sedikit lebih lama dari biasanya karena baru proses minggu depan dan mudah-mudahan semua berjalan lancar. Jadi mohon nanti terus berkoordinasi dengan teman-teman panitia supaya nanti, tapi kami akan terus informasikan kepada Bapak Ibu. Mungkin itu tambahan dari kami, mohon pengertian dari Bapak Ibu. Baik, itu tambahan dari kami Mas Dodi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Ya, makan bercerita. Sumba Barat Daya ada ya? Sumba Barat.